Halo, perkenalkan nama saya Panji. Ini merupakan sesi pertama saya untuk mencoba sharing knowledge yang saya dapatkan dari keseharian saya bekerja sebagai DevOps Lead di sebuah startup company. Modul pembelajaran kali ini akan membahas lebih banyak mengenai bagaimana cara pengoperasian sistem operasi Linux yang biasa digunakan untuk pekerjaan sehari-hari dengan menggunakan contoh aplikasi Nginx. Sesi ini ditujukan untuk teman-teman yang ingin belajar, yang nantinya ingin menjadi seorang sistem administrator atau sysadmin maupun sistem engineer atau pekerjaan serupa lainnya. Karena sesi ini merupakan basic fundamental yang harus dikuasai untuk bidang pekerjaan tersebut. Pada bab pertama ini, atau modul pertama ini, sebelumnya kita akan mengenal lebih jauh mengenai apa sih Linux itu. Seringkali juga kita mendengar kata distro Linux. Nah, mungkin teman-teman juga ada yang sudah pernah menginstal sistem operasi Linux di PC maupun laptopnya. Jadi cukup familiar ya dengan dua kata yang saya sebutkan tadi. Linux merupakan kernel yang dikembangkan oleh Linus Torvalds pada tahun 1991. Linux ini bersifat open source yang dapat dikembangkan kembali oleh banyak orang. Lalu, apa itu kernel? Kernel merupakan inti dari sebuah sistem operasi yang mengatur segala proses di dalamnya. Kernel ini yang bertugas untuk menjembatani atau menghubungkan antara perangkat software dengan perangkat hardware pada komputer maupun juga server. Nah, kernel juga yang menangani fungsi lanjutan sejak komputer itu dinyalakan, seperti menerjemahkan instruksi-instruksi untuk dieksekusi oleh prosesor, menangani layanan input-output seperti hard disk, keyboard, monitor, dan lain-lain. Seperti yang dapat dilihat di sebelah kanan terdapat gambar bahwa kernel berada di tengah-tengah antara layer application atau software dengan layer hardware, contohnya CPU, memori, dan juga device lainnya. Jadi fungsi dia adalah yang menjembatani antara kedua perangkat tersebut. Oke, selanjutnya distro Linux. Yang biasa kita lihat dengan berbagai macam tampilan dari sistem operasi Linux itu merupakan distribusi Linux atau biasa dikenal dengan sebutan distro Linux. Distro Linux ini memiliki banyak sekali varian, diantaranya seperti Ubuntu, Debian, Linux Mint, CentOS, Red Hat, dan juga Kali Linux. Nah, setiap distro Linux ini mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing, tergantung dari apa tujuan yang akan kita capai. Contohnya, jika teman-teman pengen itu pakai Linux untuk kegiatan sehari-hari kayak sekolah ataupun kuliah ataupun kerja, yang biasanya itu dilakukan untuk searching di web browser, mendengarkan musik, atau membuat dokumen. Nah, maka distro yang cocok digunakan adalah varian dari Debian beserta turunannya seperti Ubuntu, Linux Mint, dan juga Linux Mint. Nah, karena distro tersebut memiliki fitur yang cukup user-friendly menurut saya, atau mudah digunakan. Contoh lainnya, jika kita menginginkan Linux yang memiliki kemampuan untuk melakukan penetration testing, yaitu pengecekan terhadap suatu sistem keamanan, maka distro yang cocok untuk digunakan adalah
Kali Linux dan juga Parrot OS. Kenapa? Karena pada distro tersebut sudah dilengkapi banyak sekali fitur, tools yang dapat digunakan untuk mempermudah pekerjaan tersebut. Lalu, distro Linux yang menyediakan performa lebih untuk menunjang kebutuhan pada server yaitu Ubuntu atau Debian Server, CentOS, dan juga Red Hat. Jika di company itu biasanya lebih banyak menggunakan distro Linux, Red Hat, CentOS, dan juga Ubuntu maupun Debian Server. Kelebihan dan kekurangan Linux. Kenapa sih harus pakai Linux? Karena Linux itu bersifat open source. Nah, lisensi untuk pengembangan softwarenya itu tidak terikat oleh seorang individu atau maupun lembaga pusat, melainkan dikelola oleh para pengguna yang saling bekerja sama dalam mengembangkannya. Singkatnya, Linux ini menjamin kebebasan kepada pengguna untuk mempelajari, mengganti, dan memperbaiki desain pemrogramannya menggunakan source code yang telah disediakan. Kelebihan dan kekurangan Linux. Yang pertama itu kelebihan. Yang pasti Linux itu gratis karena open source tadi. Lalu mudah untuk digunakan karena tampilan GUI yang efektif dan mudah untuk dipahami. Selanjutnya, performanya lebih cepat. Aspek inilah yang menjadikan Linux lebih unggul dibandingkan Windows karena sistem operasi yang berbasis Linux terbilang cukup ringan sehingga performa yang dihasilkan pun akan lebih cepat. Lalu, Linux ini memiliki komunitas yang cukup besar. Tidak perlu khawatir ketika menemukan permasalahan yang terjadi pada Linux yang sedang kamu gunakan. Karena terdapat komunitas yang siap membantu untuk memecahkan masalah yang terjadi. Nah, komunitasnya ini biasanya ada banyak di grup Facebook maupun Telegram. Atau yang bersifat umum itu seperti Stack Overflow atau GitHub. Nah, nanti di sana banyak sekali penyelesaian-penyelesaian untuk setiap masalah yang mungkin kamu temui. Lalu, yang selanjutnya, tidak memerlukan antivirus. Nah, kenapa? Karena resiko malware yang dapat menyerang Linux itu sangatlah jarang. Karena sistem operasi yang berbasis Linux memiliki pengelolaan hak akses yang baik. Tidak adanya registry yang merupakan database pengaturan dari seluruh aplikasi dan Windows itu sendiri. Makanya ketika sebuah virus dapat menginfeksi registry, dia dapat mengubah pengaturan yang tersimpan. Nah, salah satu inilah yang menyebabkan Windows lebih rentan dibandingkan Linux. Lalu, untuk kekurangannya, Linux itu dukungan softwarenya yang kurang karena mengembang aplikasi yang membutuhkan waktu yang tidak sedikit sehingga pengembangnya cenderung berfokus pada salah satu jenis aplikasi pada salah satu sistem operasi saja. Lalu kurang cocok untuk gaming karena pengembangan aplikasi gaming pada platform Linux itu dapat dikatakan sangatlah sedikit. Lalu yang terakhir, kalah bersaing dengan sistem operasi Windows maupun macOS. Meskipun bersifat open source, hal ini ternyata tidak membuat Linux menjadi sangat populer seperti sistem operasi lainnya. Ya, untuk modul pertama ini cukup sekian.